Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Siwindo, Sinau Bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Di sini ada tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa melihatnya di layar. Kemudian anak, apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian ketika melihat gambar ini? Pemandangan desa, Bu, ada gunung, kemudian tanamannya hijau. Benar, apa yang anak-anak sampaikan itu benar. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Tadi anak-anak sudah menjelaskan bahwa pemandangan itu ada gunung, kemudian tanamannya hijau, kemudian udaranya sejuk. Apa yang tadi kalian lakukan? Itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Apakah anak-anak tahu? Teks yang menggambarkan, Bu. Kemudian teks yang melukiskan. Benar, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan secara rinci mengenai suatu kejadian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi, yaitu ada definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi, kemudian informasi penting dalam teks deskripsi, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, kemudian penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau ditulis, kemudian ada penyusunan teks deskripsi. Yang pertama kali kita akan bahas adalah definisi jenis teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Tadi anak-anak sudah menjelaskan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, kemudian teks yang melukiskan. Jadi itu benar ya anak-anak, tapi definisi secara lebih rincinya lagi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dituangkan dalam teks tersebut. Jadi anak-anak, teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan untuk menggambarkan objek secara jelas. Jadi ketika kalian ingin menuangkan atau ingin menulis teks deskripsi, jadi kalian harus menggambarkannya secara jelas, secara rinci, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Jadi anak-anak, teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks lain. Mari kita simak mengenai apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, ciri teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi, teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan jelas, kemudian harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kayak contohnya tadi, desa ini terhampar dengan latar belakang perbukitan yang hijau dan langit yang cerah. Jadi tadi ada gambar kan? Nah, setelah itu nanti anak-anak deskripsikan, tapi harus dideskripsikannya secara jelas dan secara rinci, kemudian secara nyata. Ciri yang kedua itu ada ciri teks deskripsi yang kedua itu adalah menggambarkan kesan indera dan gambaran objek yang jelas. Jadi objeknya harus jelas. Di dalam penceritaan teks deskripsi itu harus diceritakan secara jelas. Seperti contohnya, kita akan merasakan sejuknya udara segar yang membelai wajah dan menyapa ke dalam paru-paru. Nah, dari situ itu seolah menggambarkan kesan indera, yaitu membuat paru-paru menjadi lebih sehat, seperti itu. Kemudian ada ciri teks deskripsi yang ketiga itu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri.
Jadi, tujuan dari teks deskripsi salah satunya itu adalah menggambarkan atau seolah pembaca ingin merasakan sendiri. Jadi ketika pembaca membaca teks deskripsi, walaupun si pembaca tidak ada di tempat tersebut, tapi dia merasakan, seperti merasakan apa yang penulis rasakan. Seperti contohnya, udara segar dan harum melingkupi seluruh penjuru desa, memberikan kesan sejuk dan damai. Jadi pembaca seolah merasakan, oh desa itu sejuk, kemudian desa itu damai, seperti itu. Kemudian ciri teks deskripsi yang keempat adalah yaitu bahasa yang digunakan harus baku. Jadi anak-anak, ketika kalian membuat teks deskripsi itu harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak boleh kalian menggunakan misalkan bahasa daerah, bahasa yang kalian gunakan sehari-hari. Jadi bahasanya itu harus jelas karena tujuan dari teks deskripsi itu menggambarkan objek, seperti itu. Kemudian ciri teks deskripsi yang kelima adalah cukup sekian materi kali ini, kita akan berlanjut kepada materi selanjutnya.